Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai jurnal pengeluaran kas, masih dari contoh studi kasus 2, halaman 173. Nah, konsep dari jurnal pengeluaran kas ini adalah segala transaksi yang berhubungan dengan mengeluarkan uang atau mengeluarkan kas itu nantinya akan masuk atau dicatat ke dalam jurnal pengeluaran kas ini. Nah, kurang lebih seperti ini, debit kreditnya ada utang dagang, kemudian ada akun di sini pembelian, ada pembelian, kemudian ada serba-serbi, ada kredit, potongan pembelian, dan kas. Oke, kenapa di sini utang dagang di debit? Karena utang dagang kan sebenarnya saldo normalnya di kredit. Tapi ketika kita bayar utang, maka utang dagangnya berkurang, jadinya di debit. Nah, pembelian ini saldo normal pembelian ada di debit. Kreditnya ada potongan pembelian. Kenapa? Karena pembelian dan potongan pembelian adalah akun kontra. Jadi kalau misalnya pembelian di debit, maka kalau potongan pembelian saldo normalnya di kredit. Nah, serba-serbi sama seperti jurnal penerimaan kas untuk mencatat transaksi yang tidak ada hubungannya dengan akun-akun di sini. Kemudian yang sudah pasti ketika pengeluaran kas adalah kasnya. Kas itu berkurang di kredit. Jadi sehingga di kreditnya itu sudah pasti ada kas. Tanggal seperti biasa di sini Agustus tahun 2016. Langsung saja kita cek. Transaksi pertama itu ada di transaksi tanggal Oke, transaksi tanggal 3 yang berbunyi dibayar. Oke, ini kata kuncinya dibayar, jadi udah pasti kita mengeluarkan uang. Dibayar sewa gedung untuk 1 tahun 30 juta, catat dengan pendekatan neraca. Kalau pendekatan neraca berarti dicatat adalah hartanya. 3, nomor buktinya BKK, yaitu bukti kas keluar, kemudian keterangannya sewa dibayar di muka. Serba-serbi. Nah, karena serba-serbi ini tidak bisa mencatat akun, jadi saran ibu sama, tulis di sebelah sini sewa dibayar di mukanya. Ini cuma untuk mempermudah kalian, jadi coret-coretan aja pakai pensil. 104 adalah kode akun atau nomor akunnya. Nah, 30 juta sewa dibayar di muka adalah harta, bertambahnya di debit. Nah, kreditnya 30 juta karena kas berkurang sebesar 30 juta. Next, transaksi selanjutnya adalah tanggal 4. Transaksi selanjutnya adalah tanggal 4, itu masuk ke dalam BKK 02, bunyinya adalah dibeli. Dibeli, ini kata kunci dibeli berarti otomatis kita keluarin uang. Dibeli perlengkapan toko 2.500.000 dan perlengkapan kantor 1.400.000. Tunai, catat dengan pendekatan neraca. Nah, kita bisa cek bahwa perlengkapan toko dan perlengkapan kantor adalah berbeda. Jadi kalian nggak bisa dijumlahin jadi satu. Kalian harus bikin dua akun. Nah, karena pasti di neraca akunnya berbeda. Nah, contohnya adalah perlengkapan toko. Kenapa dua kali pencatatan? Karena toko dan kantor berbeda, jadi harus dipisah. Nah, langsung 2.500.000, kasnya keluar 2.500.000. Di sini bisa kalian kasih keterangan perlengkapan toko 105 kode akunnya, kemudian perlengkapan kantor 1.400.000, kas keluar 1.400.000. Di sini kalian bisa kasih keterangan perlengkapan kantor 106. Sebenarnya keterangan ini fungsinya adalah untuk mempermudah kalian pada saat posting ke rekapitulasi dan juga ke buku besar. Paham ya? Next. Selanjutnya adalah transaksi nomor, kita cek, transaksi masih tanggal 4, bunyinya dibayar iklan di harian Suara Merdeka untuk bulan Agustus 600.000. Dibayar iklan, sudah pasti itu beban iklan. Kita itu beban iklan, kemudian serba-serbi, nah 600.000, kasnya 600.000, di sini keterangannya bisa kalian cek atau catat sebagai beban iklan dengan kode akun 603. Sekali lagi untuk kode akun itu disesuaikan dengan soal kalian, karena di sini Ibu juga menyesuaikan dengan soal contoh studi kasus 2 halaman 173. Next. Nah, oke. Selanjutnya adalah transaksi tanggal 5 BKK 04. Contohnya adalah dibeli barang dagang dari PT Unilever 12.500.000 tunai. Kalau tadi jurnal penerimaan kas mencatat penjualan secara tunai, maka pembelian secara tunai itu dicatat di pengeluaran kas. Ketika kita beli secara tunai berarti kasnya berkurang.
kurang. Jadi, pembelian yang dicatat di sini. BKK 04, pembelian tunai bisa kalian catat sebagai pembelian tunai atau pembelian PT Unilever, it's okay. Nah, di sini sudah ada kolom pembelian, jadi kalian bisa catat langsung 12.500.000. Tidak ada termin karena ini tunai. Ingat ya, tidak ada termin karena ini tunai, maka kreditnya 12.500.000. Sama, pastikan debit kredit harus balance. Selanjutnya adalah tanggal K ini agak banyak ya. Tanggal 6 BKK 05 dibeli barang dagang dari PT Helios 13 juta tunai sama seperti tanggal 5. Pembelian PT Helios 13 juta, pembelian kreditnya 13 juta, tidak ada termin. Kemudian next. Nah, tanggal 12. Tanggal 12 Agustus dibayar utang. Oke, pembayaran utang karena kita ngeluarin duit jadi masuk ke pengeluaran kas kepada PT Indofood atas pembelian tanggal 7 Agustus 2016. Mirip seperti jurnal penjualan, kita cek tanggal 7 Agustus berapa nominalnya. Ternyata pada tanggal 7 Agustus itu belinya 20 juta. Syaratnya 2/5 N per 14. Belinya 20 juta. Tapi kita bayarnya 2/5 berarti tanggal 7 Agustus 5 hari 12. Kita bayar tanggal 12 pas banget nih. Kita masih dapat diskon. 20 juta dikali 2% sama dengan 400.000. Jadi 400.000 itu bisa masuk ke dalam potongan pembelian. Nah, kasnya, ingat ya, kasnya karena kita dapat diskon, harusnya kita bayar 20 juta nih. Karena kita dapat diskon 400.000, otomatis kita cuma bayar 19.600.000. Ya, ingat, kalau utang dagang itu sesuai dengan catatan sebelumnya di jurnal pembelian, tapi kas tidak sesuai, kenapa? Karena ada potongan pembelian. Jangan sampai ketukar. Next. Sepertinya sama. Nah, tanggal 23. Kita cek tanggal 23. Tanggal 23 bunyinya ada dibayar utang kepada PT Unilever atas pembelian 19 Agustus. Jadi kita beli 19 Agustus nih. Dengan syarat 2/5 N per 14. Otomatis 5 hari dari tanggal 19 Agustus adalah tanggal 24. Tapi kita bayar tanggal 23. Masih dapat diskon dong kita. Nah, 17.500.000 dikali 2% itu adalah 350.000. Sama masuk ke potongan pembelian. Kasnya jadi 17.150. Next. Kalau kalian merasa kecepatan, kalian bisa pause ya. Oke, selanjutnya adalah tanggal 29. Siapa udah tanggal 29? Tanggal 29 adalah dibayar gaji pegawai bagian toko 6.400.000 dan bagian kantor 4.200.000. Walaupun tanggal 29 ini transaksinya sama-sama pembayaran gaji pegawai, tapi mohon maaf ini harus dipisah karena sebenarnya kalian cek dulu apakah ini harus dipisah atau ini tidak harus dipisah. Tapi kalau misalnya di akunnya itu berbeda, jadi kalian harus pisah. Karena toko dan kantor itu berbeda. Nah, ini contohnya ada 2 di tanggal 29. Kenapa BKK-nya sama-sama 08? Karena satu transaksi sebenarnya, cuman beda akun doang. Toko bayar 6.400.000, kantor bayar 4.200.000, kasnya 6.400.000, 4.200.000. Sama di sini kalian bisa tulis beban gaji toko 602, beban gaji kantor 601. Nah, kenapa dipisah? Karena kode akun toko dengan kantor ini beda. Tapi kalau Bu cuman ada beban gaji doang, ya udah digabung aja gitu. Make it easy. Nah, sekian transaksi tanggal 3 sampai dengan transaksi tanggal 29. Nah, sampai sini kita pastikan bahwa apa yang kita catat itu benar. Kita cek balance atau tidak. Oke, kita jumlahkan utang dagang ada 37.500, pembelian 25.500, serba-serbi, potongan pembelian kas. Dan ini kita harus make sure bahwa debit, total debit berarti ini, total debit berarti ini, itu harus sama dengan total kredit, berarti balance. Kalau sudah, nah ini sama seperti jurnal penerimaan kas. Oke, coba kita merahin dulu ya. Nah, ini apa? Ini adalah kode akun. Utang dagang, kode akun kepala 2201. Nah, pembelian
Kalau misalnya di dalam jasa kita mengenal bahwa hari ulang tahun mama papa besok, bahkan kepala 5 itu adalah beban. Tapi kalau dalam perusahaan dagang, kepala 5 itu adalah pembelian. Oke, kepala 4 itu adalah penjualan. Dibedain ya. Jadi beban mundur ke kepala 6. Oke. Nah, potongan pembelian ini masih berhubungan dengan pembelian, jadi kepalanya masih 5, 503, dan K101 tidak ada perubahan. Next, langsung masuk ke rekapitulasi. Nah, rekapitulasi sama pengerjaannya. Jadi, kalian hanya meringkas 201, 37.500. Nah, ini 501, 25.500, 104, 105, 106. Ini adalah yang tadi ada di serba-serbi. Ini kenapa banyak? Karena ada di serba-serbi. Jangan lupa kalian masukin ya. Yang serba-serbi sering kali lupa nggak dimasukin sehingga tidak balance. Nah, yang di kredit ini adanya 503. Oh ya, sorry. Ini 501 adalah potongan pembelian. Yang 503 adalah pembelian. Nah, 705. Let's see. Kita cek. Salah ya sepertinya. Oh iya, salah. 501 itu pembelian, 503 itu potongan pembelian, 750.000 di kredit, dan 101 itu kas, 107.350, maka totalnya harus sama, 108.100. Kurang lebih ini kredit sama debitnya, totalnya 108.100. Kalau sudah seperti itu, maka pengerjaan kalian insya Allah benar. Jadi balik lagi ya ke konsepnya, segala sesuatu yang berhubungan dengan mengeluarkan uang, apapun itu transaksinya harus dicatat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Dan yang kedua adalah jangan sampai salah memasukkan serba-serbi dan memasukkan kode akunnya, karena serba-serbi ini tidak ada kode akunnya, jadi kalian bisa pakai coret-coretan dulu di sebelahnya. Oke. Oke, sekian. Selanjutnya nanti kalian bisa cek video mengenai jurnal umum. Oke, jurnal umum kalian bisa cek. Itu aja, terima kasih.